Saham-saham minyak dan gas sempat rally di tengah lonjakan harga minyak dunia. Namun, penguatannya tertahan oleh tekanan tajam pada indeks harga saham gabungan atau IHSG sepanjang sepekan terakhir. Harga minyak global sebenarnya memberikan sentimen positif bagi sektor energi. Minyak mentah Brent ditutup di level $92,69 Amerika per barel, naik 8,52%. Sementara minyak mentah West Texas Intermediate WTI berakhir di $90,9 Amerika per barel, melonjak 12,21% di hari Jumat. Dalam sepekan, WTI melesat 35,63% dan Brent naik 27%, menjadi kenaikan mingguan terbesar sejak pandemi COVID-19 pada ke-2020 di tengah rally harga minyak tersebut. Beberapa saham migas masih mampu mencatatkan penguatan. Saham PT Apexindo Pratamduta Tbk Apex memimpin kenaikan dengan lonjakan 11,54% sepekan ke Rp232 per unit. Diikuti PT Radian Utama Interinsko TKB Ruiz yang menguat 8,06% pekan ini ke Rp268 per unit. Selanjutnya, PT Energi Mega Persada Tbk ENRG naik 3,69% sepekan ke Rp1.825 dan PT Medco Energi Internasional Tbk MEDC bertambah 2,32% ke Rp1.765. Sementara itu, PT El Nusa Tbk Elsa bergerak stagnan di level Rp850 sepanjang pekan setelah sempat menyentuh Rp1.050. Di sisi lain, sejumlah saham energi justru terkoreksi. Akra turun 3,09% ke Rp1.255, sedangkan Raja merosot 16,22% ke Rp3.770. Penurunan terdalam dialami Ratu yang anjlok 22,92% sepekan ke level Rp5.550. Pelemahan pasar saham domestik secara keseluruhan turut memangkas kenaikan saham-saham migas. Informasi komoditas harga batubara menguat signifikan di tengah memanasnya perang Amerika, Israel, dan Iran. Harga minyak melanjutkan penguatan seiring meluasnya konflik Amerika, Israel, dan Iran. Sementara harga emas lanjut rally seiring indeks dolar Amerika masih bergerak di level atas. Harga batubara naik dengan menguat signifikan di Senin waktu setempat. Dikutip dari Refinitiv, harga batubara Newcastle untuk pengiriman April 2026 melejit $10,2 Amerika di $128,7 Amerika per ton. Lonjakan terjadi menyusul memanasnya perang Amerika dan Iran yang mengguncang pasar energi global. Meski tak berada di garis depan konflik batubara, justru menjadi salah satu komoditas yang paling diuntungkan. Sebagai energi substitusi, ketika sumber energi lainnya minim di pasar, di tengah terhambat pasokan akibat konflik Timur Tengah. Harga minyak lanjut menguat untuk hari ketiga di Selasa pagi waktu Asia, seiring meluasnya konflik Amerika-Israel dengan Iran, serta ancaman terhadap jalur pelayaran di Selat Hormuz yang meningkatkan kekhawatiran gangguan pasokan dari kawasan Timur Tengah. Melansir Reuters, minyak Brent naik 1,4% di $78,83 Amerika per barrel. Sehari sebelumnya, Brent sempat melonjak ke $82,37 Amerika tertinggi sejak Januari 2025. Minyak WTI Amerika menguat 1% di $71,97 Amerika per barrel, setelah di sesi sebelumnya melonjak lebih dari 6%. Harga emas melanjutkan rally untuk hari kelima beruntun di Selasa pagi didorong lonjakan permintaan aset safe haven dolar Amerika di tengah eskalasi perang udara Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, memicu kekhawatiran konflik regional berkepanjangan. Dolar yang lebih kuat membuat emas lebih mahal bagi pemegang mata uang lain. Melansir Reuters, harga emas spot naik 1% di $5.377,21 Amerika per troy ounce. Dari berbagai sumber, IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI masih melanjutkan penguatan di 2,61% di level $73,05 Amerika per barrel. Nikel melemah di 0,34% di $17.179 Amerika per metric ton. Emas masih melaju pemirsa di 0,30% di level 5.300
$127 Amerika per troy ounce. Sementara CPO menguat di 0,19% di Rp4.155 Malaysia per tonnya. Ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah menguat terhadap dolar Amerika di perdagangan Selasa di tengah laju indeks dolar Amerika lebih cenderung tertahan. Dikutip dari data RTA di Selasa siang tadi, rupiah menguat tipis di 0,05% di 16.855 per dolar Amerika, di mana sebelumnya rupiah dibuka menguat di 0,15% di 16.830 per dolar Amerika. Sementara indeks dolar Amerika di Selasa pagi tadi menguat di 0,11% di 98,490. Kenaikan ini lebih ke arah terbatas setelah di Senin indeks dolar Amerika menguat di 0,79% di 98,45. Laju penguatan yang mulai terbatas memberikan ruang bernafas bagi rupiah meski belum cukup untuk mencatatkan penguatan yang lebih solid. Sementara di sisi lain dinamika dolar Amerika diperkirakan akan masih berlanjut pasca serangan Amerika dan Israel ke Iran pada akhir pekan lalu yang menciptakan ketegangan geopolitik di Timur Tengah kian memuncak dan belum mereda dalam waktu dekat. Kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Terhadap dolar Amerika Serikat secara intraday juga mengalami fluktuasi seperti pergerakan dari posisi indeks harga saham gabungan hari ini, karena posisi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali bergerak di zona merah atau mengalami pelemahan di Rp16.870. Update jelang penutupan, pasca penutupan posisinya melemah tipis di 0,05% di Rp16.872. Kemudian terhadap euro di Rp19.739, pound sterling di Rp22.546, kemudian terhadap yen Jepang di Rp107.30. Ke informasi emiten pemirsa, di mana PT Jasa Marga Persero Tbk atau JSMR mencatatkan penurunan kinerja di sepanjang tahun 2025. Laba bersih perseroan tercatat turun di 19,26% secara tahunan dan pendapatan turun 5,87% secara tahunan. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Jasa Marga Tbk atau JSMR mencatatkan laba bersih di Rp3,65 triliun di 2025, turun 19,26% year on year dari capaian Rp4,53 triliun di 2024. Sementara pendapatan perseroan tercatat Rp29,89 triliun di 2025, turun 5,87% year on year dari capaian Rp31,75 triliun di 2024. Secara rinci, segmen pendapatan tol menyumbang Rp18,15 triliun ke pendapatan, naik 5,4% year on year dari Rp17,22 triliun di tahun sebelumnya. Segmen pendapatan konstruksi berkontribusi Rp10,07 triliun, turun 22,59% year on year, sementara segmen pendapatan usaha lainnya tercatat di Rp1,65 triliun, naik 9,66% year on year. Sementara beban pokok pendapatan tercatat di Rp18,10 triliun, turun dari Rp20,44 triliun di 2024. Kinerja perseroan tertekan di tengah kenaikan pos manfaat pajak penghasilan tercatat di Rp1,13 triliun dan pos manfaat pajak penghasilan tangguhan Rp410,83 miliar. Selain itu, ada rugi yang belum direalisasikan dari aset keuangan lainnya pada nilai wajar Rp15,64 miliar. Per 31 Desember 2025, total aset perseroan mencapai Rp159,99 triliun, naik dari Rp148,71 triliun per 31 Desember 2024. Total liabilitas di Rp97,63 triliun, naik dari Rp89,88 triliun di akhir Desember 2024. Sementara total ekuitas Rp159,99 triliun, naik dari Rp148,71 triliun di akhir tahun 2024. Kas dan setara kas akhir tahun sebesar Rp6,75 triliun, naik dari Rp5,12 triliun di periode yang sama tahun lalu. Berbagai sumber, IDEX Channel.